Baik, saya lanjutkan. Bagaimana menjadi kan generasi kita generasi hebat, maka yang pertama orang tua. Kita harus menjadi orang tua yang hebat. Berikutnya kita harus memberikan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, untuk itu agar kita tadi kan punya cita-cita sama ya, gimana menjadikan anak-anak kita anak hebat. Maka gimana caranya kita samakan visinya dulu, kita samakan tujuan kita dulu. Tujuannya panjenengan sekolah nih putrane teng mriki napa? Nah, ini itu harus dipahami dulu. Ini kita di sekolah punya visi di KPRA Muslimat, punya visi yaitu bagaimana terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlakul karimah. Ini visi kita. Nah, untuk terwujudnya visi kita ada yang gimana jadi anak sehat, biar jadi cerdas dan ceria, bagaimana berakhlakul karimah, itu kan mesti ada caranya. Nah, kita harus sepakati dulu tujuannya kita sama ya. Ya, sama tujuannya kita menyekolahkan anak-anak jenengan menyekolahkan ke KPRA Muslimat pengen tahu putra-putrinya dados sing ngeten iki. Oke. Alhamdulillah. Berarti tujuannya kita sama. Saya lanjutkan. Nah, yang perlu kita perhatikan berikutnya, membimbing dan mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Saya pengen semuanya di sini sepaham dengan apa yang kami inginkan. Jadi dengan menyekolahkan anak-anak panjenengan di sini itu bukan seperti orang nitip nih laundry baju, pokoknya ditaruh, tahu beres Bu, nanti sampai udah beres saya ambil. Nggak bisa seperti itu nggih. Pokoknya kalau pasrah teng guru pripun nampres saene ngoten tok, itu nggak bisa. Kalau di sini kita harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Jadi nanti panjenengan diminta terlibat aktif untuk tumbuh kembang anak-anaknya, bagaimana ngajari di rumahnya, di sekolah ya diajari, tapi seberapa lama waktunya di sekolah? Cuma beberapa saat saja. Lebih lama mana waktunya? Dengan panjenengan apa dengan saya? Nah, berarti kan otomatis bisa optimal ketika orang tua juga bisa mengerti bagaimana meneruskan apa yang sudah disampaikan Bu Guru, dilanjutkan di rumah, itu diulang lagi di rumah. Saya kira bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi itu tadi tujuan kita bertemu saat ini untuk membuat kesepakatan ini agar semuanya bisa memahami. Nah, untuk kesepakatan ini kemarin panjenengan yang baru terutama sudah mengisi formulir semuanya, dibaca boten lembar yang paling depan. Yang baru? Baik, ulangi ya. Ya, betul, surat pernyataan. Nah, dibaca nggih surat pernyataannya. Nggih. Di sini saya ulangi lagi agar semua tidak lupa apa yang ditandatangani kemarin. Ya, dengan tulus ikhlas tanpa nggih. Nggih. Mendaftarkan yang pertama dengan tulus ikhlas mendaftarkan. Ya, yang kedua, poin kedua sanggup bekerja sama. Ya, sanggup bekerja sama, membimbing mendidik anak ketika di rumah, terus selalu konsultasi aktif dengan pihak sekolah. Oke. Poin yang ketiga, panjenengan mendukung aktif semua kegiatan. Betul sekali, mendukung aktif. Nanti saya perjelas semua setiap per butirnya itu maksudnya bagaimana. Kemudian yang ke poin keempat, tidak menuntut pihak sekolah. Jika ada yang kurang berkenan, maka disampaikan melalui forum atau musyawarah. Ya. Kemudian yang kelima, tidak akan menarik kembali semua biaya pendidikan yang telah dibayarkan.
pinten to bayar iki. WSBB. Masa SMP 35.000 aja mau ditarik lagi. Nggih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah kita sepakati. Nah, yang perlu kita perjelas lagi di sini orang tua aktif. Aktifnya itu bagaimana, Bu? Saya perjelas. Jenengan semua sudah masuk di grup WA ya. Kalau ada yang tertinggal, belum masuk grup WA, silahkan menghubungi guru kelasnya, atau ke saya bisa, atau ke siapa kemarin mendaftarnya, kepada siapa. Nah, itu tolong dimasukkan grup WA. Saya harap tidak ada yang tertinggal. Ya. Kemudian nanti di grup WA itu panjenengan semua saya mohon aktif, bisa tanya, bisa apa saja di situ, curhat. Kalau enggak curhat tentang anaknya kok dibaca banyak orang enggak nah bisa dijabri gurunya, nggih. Gitu. Masih banyak cara. Baik, berikutnya ada konsultasi dan komunikasi. Ini tadi ada komunikasi aktif antara orang tua, guru, bisa juga dengan saya langsung. Enggak apa-apa, semua terbuka. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Nanti akan saya paparkan semua kegiatan kita, agenda kita dalam 1 tahun. Nanti jenengan bisa aktif di situ. Kemudian mengikuti kelas parenting. Nanti kita akan sering mengundang panjenengan untuk mengikuti kelas-kelas parenting dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Biasanya yang kemarin, tahun kemarin yang sudah berjalan melalui grup WA, yang sudah naik ke kelas A mungkin sudah mengikuti. Nanti yang dari baru bergabung, nanti jenengan juga mendapatkan kesempatan itu untuk mengikuti kelas parenting, bagaimana menjadi orang tua, itu sekolahnya di sini. Jadi di sini paket lengkap pokoknya di sekolah bukan anaknya saja, orang tuanya juga. Paket lengkap. Nah, kemudian juga menjadi narasumber atau guru pendamping. Kalau panjenengan itu sekiranya bisa memberikan, pengen sharing ya, pengen sharing. Bu, saya pengen sharing tentang apa ya, misalnya keahlian, misalnya ada yang pintar jahit. Bu, saya pengen buat video gimana cara bikin masker. Nah, seperti yang simpel-simpel seperti itu. Bu, saya dagangan saya sayur, Bu. Saya pengen mengenalkan macam-macam sayur sama anak-anak. Boleh dibuat video. Nanti kita bagikan, kita share ke anak-anak. Monggo. Saya suka sekali ketika ada wali murid yang mau terlibat aktif seperti itu. Apa saja boleh. Kemarin yang sudah kita hubungi untuk tahun ini agendanya untuk prokes kita meminta dari Bu Lina, mamanya Mas Kenzi. Itu kemarin kita minta untuk nanti bikin video bareng. Jadi ada kerjasama. Jadi panjenengan kalau mau itu lebih senang saya. Kemudian nanti ada di tema binatang, mungkin yang punya ternak ayam. Nah, nanti kita mau berbagi informasi tentang bagaimana ternak ayam ke anak-anak biar punya punya cita-cita, punya bayangan besok itu mau jadi pengusaha apa. Boleh kan itu kewirausahaan. Jadi anak-anak termotivasi. Nah, seperti itu. Saya senang sekali ketika panjenengan bisa memberikan, bisa berbagi apa saja dengan sekolah. Itu nggih. Kemudian berikutnya slide-nya terputus ya. Nanti panjenengan semua akan dapat, banyak notifikasinya. Jenengan akan dapat buku informasi, tapi ini buku informasinya sedikit berbeda dari yang tahun lalu. Bedanya di mana nanti saya sampaikan ya.
Saya share buku informasi yang untuk tahun ini. Yang mana ya? Whiteboard. Enak, Bu. Word-nya. Jadi dari situ share. Buku informasi. Ini. Share screen-nya kok nggak muncul ya? Ini nih, udah muncul. Nah. Buku informasi, nanti semuanya panjenengan dapat buku informasi. Di dalamnya itu, saya mulai dari awal ya. Semua ada di sini, mulai dari pendahuluan, nanti juga mohon dibaca nggih Bu. Nanti apa yang ada di dalamnya saya tidak perlu menjelaskan isinya. Semuanya lengkap di situ ada. Berikut nomor HP gurunya, semua guru ada di situ. Kalau pengen menghubungi nanti di buku informasi ada. Kemudian kegiatannya kita juga ada di situ, ada di kalender pendidikan. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengenai materi hafalan. Ini kan ada nanti di buku yang jenengan terima itu ada di situ. Mulai kelas A ya, yang kelas A itu mulai doa-doanya apa yang harus disampaikan, kemudian hadis-hadis pendeknya, surah-surahnya itu semua listnya lengkap ada di situ. Oh, slide-nya masih itu. Aduh. Sik. Oke. Sudah. Sik. Sudah nampak? Oke. Oke. Kemudian bagaimana bacaannya juga ada di situ. Biar sama, karena kalau doa-doa itu kadang kan banyak versinya. Nah, biar kita ngajarinya sama, maka di buku informasi nanti di dalamnya ada semua. Jadi disamakan. Doa, misalnya doa masuk masjid itu banyak versinya. Ada Allahumma firli waftahli wabarohmatik, ada yang Allahumma ftahli wabarohmatik gitu saja, ada yang. Jadi biar semua versinya sama, nanti di buku informasi semuanya betul. Cuma yang kita pakai yang mana biar anak tidak bingung, kita samakan versinya. Ngoten nggih. Kemudian nanti di grup WA biasanya Bu Guru juga mengirim voice. Kalau takutnya nanti buku, maksud nyari-nyari buku, melajari HP saja dibuka voice-nya diperdengarkan bisa. Terus ketika anak-anak biasanya kalau diajari suruh diam, suruh dengarkan, suruh nyimak, susah nggih. Nah, itu pokoknya sambil dia mainan itu disetelke ngonten mawon bisa, nggih. Jadi jangan kira anak-anak itu ketika dia bermain itu otaknya tidak bekerja. Bekerja terus, otaknya anak-anak kita itu bekerja terus. Jadi dan yang paling bagus itu untuk hafalan itu ketika dia menjelang tidur sampai dia terlelap. Itu disetel nih mau jenengan bisa mengaturkan sendiri, memperdengarkan sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak optimal, takut beda dengan yang diucapkan Bu Guru, disetel mawon voice yang ada dikirim Bu Guru itu. Ngoten ya. Itu untuk hafalan-hafalannya karena kita memang targetnya banyak. Kenapa banyak? Karena kalau nanti tuntas di kelas A selesai, apa yang ditargetkan selesai, nanti di kelas B ya enteng. Tapi nanti kalau di kelas A tidak tuntas, otomatis di kelas B masih ada PR lagi. Gitu kan? Jadi sedikit-sedikit Bu, tapi prosesnya itu benar-benar dilalui dengan benar. Sedikit-sedikit tapi terus ditambahi istiqomah, diulangi, dimurojaah terus. Doa-doa semacam ini. Sampai doa kunut juga, kan banyak doa kunut itu. Nanti kalau udah kelas B tapi kan ngajarinya sedikit-sedikit.
Oh iya. Lanjut saja yang tadi ya. Direkam. Oh iya. Baik. Berikutnya untuk ini laporan hasil evaluasi atau kenaikan jilid UMI itu nanti ada di buku prestasinya. Untuk kelas A paling tidak jilid A, jilid 1 itu selesai. Karena kalau pengen ikut munakosyah, ikut hubul Quran, targetnya minimal jilid 3 selesai. Minimal jilid 3 selesai. Ya. Oh, sepertinya masih menyimak kok. Oke, jadi yang dinilai untuk ini itu apa saja, yaitu penguasaan materinya dan fasohahnya, hurufnya. Jadi memang sedikit berbeda antara metode dengan metode yang lain. Maka kalau di UMI itu kalau Bu Guru nggak benar-benar pas sesuai karepe mesti diulang lagi, diulang lagi. Jenengan namun Bu halamannya kok gak ganti-ganti kok iki terus. Karena standarnya memang agak sedikit tinggi. Nanti ya harus menguasai materi. Hurufnya juga harus menguasai. Jadi nanti jangan sampai protes. Kalau nanti protes, kok diprotes terus toh Bu, kok halamannya kayak ganti-ganti terus. Nanti kalaupun dipaksakan, nanti tidak akan optimal hasilnya, ngoten nggih. Tapi insya Allah bisa dimengerti ini. Kemudian nanti di yang dulu lembar ini tidak ada, tapi ini tak tambahi untuk semester ini sudah ada tanggalnya, ada hafalan itu waktu kenaikan jilid nanti juga diteskan. Jadi hafalan kenaikan jilid UMI itu tidak hanya baca saja, tapi hafalan doa, hadis, surahnya itu juga disimak sampai mana. Saat kuatnya anak ya, maksudnya semampunya dia menghafalnya sampai mana. Ya sampai itu saja ya dinilai. Ya. Lihat untuk informasi prestasi ini masih sama seperti yang tahun lalu. Saya harap semua wali murid memberikan tanda tangannya di sini. Ini sudah menyimak di rumah. Nggih, di rumah nggih diwarai ya intine. Setelah diajarkan di rumah di orang tua ini. Kemudian catatan penghubung ini sedikit berbeda, ada yang berbeda. Yang dikasih saja ya. Ini nanti untuk di catatan penghubung saya ganti yang berbeda nanti tolong dicentang. Saya carikan dulu. Kelas KB. Nanti ini ada aspek yang dirubah di sini. Kegiatan di rumah. Kalau dulu cuma catatan itu saja, ya. Bentar saya share yang di rumah belum melihat. Kalau tadi kan cuma catatan, tapi yang sekarang yang buku yang baru nanti centangan. Kalau di rumah mulai tanggalnya bangun pagi ceria atau rewel. Kalau ceria ya dicentang yang Mas ceria nih, rewel ya dicentang rewel. Kan anak-anak kita masih mudi ya, masih mood-moodnya itu sering berubah-ubah. Kadang ya ceria, kadang ya bangun tidur agak rewel. Itu biar Bu Guru tahu. Nanti ketika ketemu itu, oh sudah dari rumah memang
kurang berbahagia. Makin guru harus membuat lucu-lucu deh kita, biar anaknya bisa tertawa gitu. Mandi sendiri mau tidak, mau sikat gigi tidak, makan sendiri apa masih disuapin. Diharapkan ini semakin ke sana, semakin ke bawah ada peningkatan. Ini belum, besok belum, besok lusa, oh bulan depan ditunggu, oh masih bulan depannya lagi ditunggu. Oh, mudah-mudahan pada akhirnya mau mandi sendiri, mau sikat gigi sendiri, kemandiriannya benar-benar muncul. Kemudian dan belajar karena belajarnya anak-anak kita ya bermain itu, jadi ya bermain itu ya belajar. Nanti ya. Kemudian membantu orang tua. Di sini dalam memahami kata membantu orang tua, saya harap ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Membantu nyapu ruang tamu misalnya itu terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi misalnya ibu minta tolong ambilkan piring deh, ambilkan gelas, cuma sederhana itu saja sudah dianggap itu membantu orang tua. Yeah. Jadi bisa memahami perintah itu dalam artian ketika kita bilang membantu orang tua ini semua aspek perkembangannya dia muncul di situ. Pertama, dia memahami perintah, ya kan? Diminta apa sama orang tuanya, berarti bahasa resepnya dia masuk. Kemudian dia apa yang dia lakukan itu terkait dengan motoriknya dia bekerja, ngambil gelas, ngambil piring, ngambil sapu, apa itu kan dia motoriknya dia bekerja. Jadi di sini semua kegiatan yang diminta di sini ini sebenarnya termasuk dalam stimulasi untuk perkembangannya anak-anak kita. Ngoten ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Masih 10 menit. Ya kok cepet-cepetan ini karena kita pakai Zoom-nya yang gratis. Nanti kalau lebih dari itu akan terpotong. Saya kata adanya. Ya, Bu Nila ngomong kok cepet banget gitu. Ya. Baik, itu tadi. Kemudian berikutnya yang perlu saya share lagi mengenai program kita. Sebentar ya. Di buku informasi nanti di bagian depannya ada kalender pendidikan. Kalender pendidikannya di sampulnya. Misalnya ini buku, sampulnya baliknya ini ada kalendernya depannya. Nanti jenengan bisa bersani di situ. Kegiatannya apa saja, itu semua ada di situ. Ini misalnya yang biru, warnanya biru-biru, ini kita MOS. Kenapa MOS-nya dimulai tanggal 26? Karena PPKM darurat kan selesainya tanggal 20. Terus Idul Adha. Nah, Idul Adha terus hari tasyrik. Kita kan setiap hari tasyrik kita libur. Libur 3 hari. Kenapa kita libur? Karena di situ ada tempat penyembelihan. Mesti aroma dan sebagainya. Masih diharapkan 3 hari itu sudah bersih. Aroma dan sebagainya sudah aman. Jadi dari dulu kala, itu kalau hari tasyrik 3 hari itu mesti memang diliburkan. Jadi efektifnya nanti langsung kita buat tanggal 26. Ngeten ya. MOS baru masuk temanya di bulan Agustus ada negaraku. Kemudian di nanti masuk tema anak solih solihah. Semuanya ada di situ. Kemudian nanti ada ini maksudnya ini apa Bu maksudnya? Ini ada puncak temanya. Ini puncak temanya di tanggal 26 nanti ada video yang kita kenalkan ke anak sebelum masuk kan apa yang harus kita lakukan nanti ketika bertemu kan yang membuat video mamanya Mas Kenzi atau Mbak Lina itu. Kemudian di tema negaraku nanti kita mau menggandeng insya Allah Pak Lurah karena pemimpin di desa terendah kan Pak Lurah. Nanti kita untuk Wakil Presiden itu kan sekosing paling cedak dhisik ini dari yang terdekat. Itu tadi untuk
sampai bulan September ya. Bulan Oktober nanti ada Maulid Nabi, Hari Santri. Nanti insya Allah di Hari Santri kita akan minta di tanggal 22 Oktobernya itu puncak tema di lingkungan ya. Lingkungan itu untuk memperkenalkan pondok pesantren sebagai lingkungan seperti layaknya rumah, layaknya sekolah, tapi satu paket ada di situ. Nah, untuk memperkenalkan itu nanti kita minta dari pondok pesantren untuk menjelaskan. Kita bikin video lagi. Kemudian di tema binatang, puncak temanya yang sudah saya sampaikan tadi, untuk wali murid yang memiliki peternakan, ternak ayam mungkin ya di sini kan banyak, yang paling banyak kan itu. Nanti salah satunya bisa untuk membuatkan video bercerita tentang ternak ayam itu seperti apa, itu apa yang harus dilakukan dan sebagainya, itu nanti seperti itu kurang lebihnya. Kemudian di bulan Desember ada libur semester itu. Kemudian di semester 2 kita lebih banyak pakai tanaman. Temanya tanaman yang paling banyak mulai dari tanaman sayur di bulan Januari. Kemudian yang kuning ini tema buah, tanaman buah. Kemudian yang hijau lagi itu tanaman obat. Puncak temanya ada di tanggal-tanggal itu yang sudah ada tanggalnya, tanggal 20, tanggal 10, tanggal 2. Nah, ini kebanyakan kegiatan dengan guru, interaksi langsung. Kayak untuk itu buat gedok pisang. Kalau salad buah itu ya belum pernah apa ya gitu loh. Nanti kalau bikin gedok kalau diulek-ulek kan anak itu motorik halusnya biar maksimal. Kemudian pas tema tanaman sayur, kan kadang anak-anak makannya sukanya ya itu. Nah, gimana caranya lah kita bisa mengoptimalkan biar anak-anak mau, itu gimana caranya. Kemudian di tanaman obat nanti kita kenalkan jamu, anak-anak diajak minum jamu bareng, jamu beras kencur apa kunir asem. Suka yang mana coba? Macam itu. Kemudian nanti ada tadi yang terlewat di bulan Agustus. Kalau di bulan Agustus tiba-tiba ada dimintai amplop untuk santunan anak yatim. Mohon bantuannya ini ikut berpartisipasinya semua bisa ikut berpartisipasi. Namun karena pandemi tahun kemarin itu yang diundang hanya anak yatimnya saja langsung. Jadi ke semester 2 itu semua kalender pendidiknya yang mau kita lakukan ada di situ. Nanti juga alangkah baiknya jenengan juga mengenalkan kalender ke anak-anak. Kalau di kelas B itu ya sudah jalan tiap hari, coba dibuka kalendernya, hari ini tanggalnya yang mana, hari apa, tanggal berapa, itu kalau kelas B udah paham. Tapi sebenarnya kelas A kalau setiap hari itu diulang besok nggak instan ya Bu, mengenalkan ini nggak langsung sekali dia mudeng. Setiap hari harus diulang nanti paham. Lama-lama lihat kalender yang biasa itu, oh dia ngerti, oh sekarang hari ini tanggal ini sudah bisa. Jadi memperkenalkannya setiap hari dan perlahan-lahan. Itu tadi. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman yang ada di rumah, pertanyaannya bisa nanti di WA dan juga baik yang ada di sini, monggo. Ada pertanyaan, baik saya tutup dulu ya untuk Zoom-nya. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk apabila ada pertanyaan nanti langsung di chat di grup WA saja biar semuanya terfasilitasi. Karena ada yang hadir di sekolah, ada yang hadirnya lewat Zoom, ada nanti yang lihat di YouTube. Jadi semua memang saya wajibkan mengikuti, menyimak. Meskipun lewat manapun, yang penting semuanya menyimak. Semuanya nanti juga diminta absen
semuanya absennya. Kalau yang hadir manual berarti absennya di buku, yang di Zoom nanti ada linknya, yang di share di Japri. Tadi siapa-siapa namanya sudah kelihatan kan? Itu nanti di Japri yang sudah mengikuti lewat Zoom. Yang YouTube bisa langsung tulis presensinya melalui komen. Itu saja. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.